Halo semuanya, pernah kepikiran nggak sih dulu kakek nenek kita kalau mau kemana-mana naik apa? Jalan kaki, naik kuda, atau mungkin cuma bisa main di sekitaran rumah aja. Nah, di video ini kita bakal ngobrolin gimana perubahan transportasi dan gimana perubahan itu mengubah hidup kita semua. Nggak cuma ganti kendaraan, ini namanya perubahan sosial. Guys, perubahan transportasi itu bukan cuma dari sepeda jadi motor, atau dari motor jadi mobil. Lebih dari itu, ini namanya perubahan sosial. Singkatnya, perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi di masyarakat, mulai dari cara kita berinteraksi, kebiasaan, sampai nilai-nilai yang kita anut. Dulu dan sekarang jauh banget bedanya. Bayangin ya, dulu orang-orang pakai alat transportasi tenaga dari manusia dan hewan. Di darat tuh kayak ada delman dan andong. Di laut itu ada perahu layar dan perahu dayung. Udara ada balon udara dan pesawat air. Sekarang gila banget, beda banget seperti bumi dan langit. Di darat tuh ada mobil listrik, KRL. Laut tuh ada kapal kargo, kapal penumpang, kapal selam, dan kapal tentara udara. Ada pesawat jet, terbang komersial, helikopter, pesawat kargo, roket, dan pesawat luar angkasa. Jauh banget kan bedanya dari dulu dan sekarang. Efeknya ke kehidupan kita. Perubahan transportasi ini punya efek gede banget ke berbagai aspek ekonomi. Jual beli jadi lebih cepat, transportasi jadi makin maju, bisnis jadi makin maju juga. Sosial, ketemu teman atau keluarga yang tinggal jauh jadi lebih gampang. Lingkungan, sayangnya makin canggih transportasi, polusi juga makin banyak. Tapi tenang, sekarang lagi banyak dikembangin kendaraan yang ramah lingkungan, kayak mobil listrik. Gaya hidup, nggak heran kan kalau sekarang kita bisa kuliah di kota lain, tapi sering pulang ke rumah. Mobilitas kita jadi tinggi banget. Transportasi online sekaligus tantangan. Nah, ngomong-ngomong, transportasi modern, kita nggak bisa lupain transportasi online. Kehadirannya itu kayak revolusi baru. Satu, dampak positifnya ada kemudahan pesan ojek online atau taksi cukup dari HP, praktik banget bukan? Yang kedua, lapangan kerja. Banyak orang jadi driver, dapat penghasilan tambahan atau bahkan utamanya. Yang ketiga, efisien waktu. Kita nggak perlu menunggu di pinggir jalan. Cukup tunggu di rumah dan drivernya yang jemput. Dampak negatif yang pertama itu ada konflik. Kadang muncullah konflik sama transportasi konvensional. Dua, ketergantungan. Kita jadi terlalu bergantung sama aplikasi. Kadang malas jalan kaki atau naik transportasi umum yang lain. Yang ketiga, kemacetan. Jumlah kendaraan di jalan jadi makin banyak, bikin macet di kota-kota besar. 4. Kenapa perubahan ini bisa terjadi? Ada beberapa alasan kenapa transportasi bisa berubah secepat ini. 1. Teknologi. Penemuan baru kayak mesin, listrik, dan digital jadi motor utamanya. Kedua, kebutuhan. Manusia itu pengennya cepat dan gampang. Itu yang bikin inovasi terus muncul. Yang ketiga, globalisasi. Dunia makin terhubung, jadi butuh alat transportasi yang super efisien buat kirim barang atau orang kemana-mana.